Nah, saya lanjutkan ya tentang host parasit interaksi. Jadi, bagaimana suatu mikroorganisme tersebut ya atau patogen masuk ke dalam tubuh manusia ya. Jadi itu melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah proses ekspos ya, adesi, invasi, kolonisasi dan pertumbuhan, toksit dan juga kerusakan pada jaringan. Jadi secara umum patogen itu harus terpapar terlebih dahulu ya pada tubuh kita melalui berbagai macam cara. Kemudian patogen tersebut akan menempel pada permukaan tubuh kita sesuai dengan reseptor yang cocok. Kemudian mengalami invasi masuk ke dalam sel kita, kemudian melakukan kolonisasi dan pertumbuhan. Nah, selama melakukan kolonisasi dan pertumbuhan, patogen tersebut ya setelah melakukan perbanyakan sel, baru dia akan menimbulkan atau mensekresikan faktor virulen. Faktor virulen itu adalah satu faktor yang menyebabkan mikroba tersebut memiliki daya infeksi ya. Kemudian setelah memunculkan faktor virulen, dia akan menghasilkan toksik ya, sehingga toksik tersebut akan merusak jaringan atau dengan pertumbuhan yang sudah tinggi tersebut, mikroba tersebut akan mengalami penyebaran ke organ lainnya ya. Nah, itu gambaran secara umum, saya akan bahas satu-satu. Jadi paparan ya, paparan itu maksudnya ini ada jalan masuknya paparan ya, melalui udara, melalui saluran cerna reproduksi. Kemudian ini model transmisinya ya, model jalannya patogen itu masuk dari apa. Ini nama patogennya, ini adalah nama penyakitnya ya. Jadi misalkan penyakit influenza, itu nama patogennya adalah virus influenza. Virus influenza ini akan menyebar ya, model transmisinya itu melalui droplet ya. Nah, karena ini melalui droplet ya, maka ini pembawanya itu adalah udara. Jadi sama seperti COVID-19 ya. Jadi model transmisinya itu yang paling besar itu adalah melalui droplet, gitu kan ya. Dan pembawanya itu adalah udara. Ya. Spora itu juga ya yang dihasilkan oleh meningitis dan juga atrak. Ya ini kan termasuk kelompok bakteri. Ini nama bakterinya di ditransmisi melalui spora. Jadi bagian sel bakteri, atrak, dan meningitis, penyakit ya, ini ya, bakteri Neisseria meningitis dan Bacillus atraktis, itu mengandung yang namanya spora. Spora inilah yang berfungsi untuk proses transmisi dalam penyebaran di udara ya. Kemudian diare ya. Kemudian diare ini nama patogennya adalah rotavirus ya. Transmisinya adalah melalui kontaminasi air atau makanan atau alat-alat ya yang sudah dipakai oleh pasien itu sehingga akan masuk melalui saluran pencernaan. Jika masuk melalui saluran reproduksi, contohnya adalah sifilis dan juga AIDS ya. Nama patogennya adalah HIV ya. Nah, harus melalui kontak langsung ya, tidak melalui kontaminasi, tidak ya, kalau HIV itu tidak mengalami kontaminasi. Harus kontak langsung, bisa melalui hubungan seksual ya, atau melalui jarum suntik ya, transfusi darah, itu kan kontak langsung namanya ya. Dan beberapa juga melalui vektor ya, melalui vektor. Ini juga melalui suatu benda ya, benda yang dapat menimbulkan infeksi, contohnya tetanus. Nah, penyakitnya Clostridium ya, masuk melalui suatu alat ya yang mengandung si Clostridium itu ya, masuk melalui abrasi ya atau permukaan benda. Vektor ini adalah rute masuknya penyakit. Malaria itu nama penyakitnya. Plasmodium itu adalah patogen yang berada di dalam moskwe, yang berada di dalam tubuh si nyamuk ya, namanya genus Anopheles. Jadi plasmodiumnya itu ada di bagian kelenjar liur Anopheles gitu kan ya. Jadi masuknya malaria itu, timbulnya malaria itu karena adanya gigitan dari nyamuk. Jadi ini adalah paparan ya, paparannya bisa melalui udara, melalui saluran pencernaan, melalui reproduksi atau vektor. Itu namanya paparan ya.
Kemudian yang kedua adesi, pelekatan. Adesi itu pelekatan ya antara kuman dan juga hospes. Kalau pada gambar ini kumannya itu memiliki toksik yang disebut dengan antigen ya. Nah, ini mengalami adesi. Jadi reseptor tubuh kita itu spesifik akan mengenali patogen-patogen tertentu agar patogen tersebut dapat menginfeksi. Ini namanya reseptor ya, protein ya. Dan apakah alat adesi itu hanya reseptor? Tidak. Ini banyak ya. Kalau pada bakteri ini ada kapsul atau slim layer, protein adesi, asam lipotekoid dan juga villi. Ya, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk adesi atau pelekatan patogen pada permukaan tubuh manusia. Permukaan tubuh yang mana? Ya tergantung toksiknya, tergantung reseptor si patogennya itu ya. Nah, kalau pada E. coli, dia masuk ke dalam intestine ya, masuk pada usus kita itu melalui pelekatan kapsul. Ini yang tebel ini adalah kapsulnya ya, ini kapsul. Yang A ini adalah gambar kolera. Jadi gambar ini keterangannya ini ya. A itu adalah kolera masuk ke dalam mikrofili intestine dengan menggunakan slim layer ya. Kemudian Streptococcus pyogenes dan Neisseria gonorrhoeae, penyakit gonorrhoeae itu melalui reseptor ya, reseptor yang ada di epitelium ya. Kalau penyakit gonorrhoeae berarti yang ada di reseptor epitelium sel reproduksi ya. Streptococcus pyogenes ya, itu akan mencari reseptor yang berada di mukosa pernafasan ya. Jadi tempat-tempat untuk menginfeksi itu sudah spesifik ya untuk kuman-kuman tertentu ya. Salmonella itu juga akan menggunakan fibrin ya, fasilitas fibrin untuk melekat pada permukaan epitel. E. coli ini juga yang menggunakan villi juga ya. Jadi beberapa juga E. coli menggunakan villi dan juga menggunakan kapsul gitu ya. Nah, ini juga ya, ini patogen. Ini bakteri, dia memiliki reseptor yang cocok dengan reseptor yang ada di outer membran dari epitel ginjal. Ini juga bisa menimbulkan penyakit ISK ya. Ini juga pada virus COVID-19 ya. COVID-19 ini diseliputi oleh membran glikoprotein ya, glikoprotein. Kemudian di dalamnya itu adalah materi genetik RNA ya. Dan di paling luar ini adalah antigen ya, antigen dari COVID-19 itu namanya spike protein. Spike protein ini akan mencari reseptor yang cocok dengan si virus ini agar virus ini dapat berkembang biak pada tubuh manusia. Ternyata yang cocok itu adalah reseptor AC2. Di mana letaknya reseptor AC2? Yaitu pada pangkal hidung, bronkus, bronchiolar, alveoli. Ya. Nah, ini sel-selnya itu sama. Sel-selnya itu adalah berupa epitel kolumnar. Ya, kita tahu bahwa epitel kolumnar itu akan menghasilkan yang namanya mukus. Ya, mukus, yang mana mukus itu harusnya berfungsi dapat menjerat kuman-kuman ya, baik itu kuman bakteri, kuman virus ya, ataupun protozoa ataupun yang lainnya. Harusnya semuanya lisis dengan adanya membran mukosa. Ya, kita tidak tahu ya. Mungkin kita waktu itu makan di luar ya, karena pangkal nus kita itu mengandung mukosa ya. Ada 1-2 virus COVID-19 yang masuk, mungkin sudah lisis dengan adanya mukus yang ada pada hidung kita juga tidak pernah tahu ya. Karena di depan itu saya sudah menjelaskan ya, ini kayaknya sudah saya tulis. Bahkan infeksi itu masuk, itu tergantung dari apa? Salah satunya adalah tergantung dari daya tahan tubuh seseorang itu ya. Karena daya tahan tubuh itu juga dipengaruhi oleh gen kan ya. Ya, di sistem imun saya sudah menjelaskan bahwa sebagian besar antibodi kita itu adalah protein. Protein itu adalah produknya gen ya. Gen itu juga diwariskan oleh orang tua kita yang diturunkan ya. Jadi daya tahan tubuh setiap orang itu beda-beda. Ya, bisa saja pada saat ada virus COVID-19 daya tahan tubuh waktu itu sehat gitu kan ya. Nah, jika daya tahan tubuh kita sehat, kemungkinan yang kedua, virulensi atau keganasan dari bibit penyakit itu yang
pertimbangkan. Misalkan ya, virus 19 itu memiliki virulensinya yang rendah. Kebetulan yang masuk ke tubuh itu yang belum melakukan mutasi, sehingga oleh sistem imun kita akan dimusnahkan. Atau jumlah bibit penyakitnya yang masuk itu lebih rendah. Ya, misalkan orang yang berada di ruangan tertutup, ber-AC ataupun berkipas angin, ya, sirkulasi udaranya itu kan tidak keluar. Ya, orang lalu lalang masuk keluar ya, atau ada di dalam lift, ya, di dalam lift itu kan ruangannya sempit, ya, ada AC-nya, yang masuk banyak gitu kan, ya. Itu juga memicu konsentrasi bibit penyakit itu lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di pasar, karena pasar itu ruang terbuka, ya, ruangannya terbuka, sehingga konsentrasi bibit penyakit yang ada di pasar itu walaupun orangnya banyak, konsentrasinya itu rendah. Kenapa? Karena udara, ya, ada ruang terbuka, udaranya cukup tinggi, sehingga konsentrasi bibit penyakitnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di lift. Walaupun ruangannya bersih, ya, ada AC, tetapi orang yang tinggal di lift itu cukup banyak. Itu juga bisa menjadi faktor-faktor penyebab penyakit tersebut bisa masuk ke tubuh manusia, ya, sampai menjadi sampai menjadi gejala. Tergantung dari 3 faktor ini, ya. Virulensi dari penyakit itu, jumlah penyakit, dan juga daya tahan tubuh seseorang, ya. Ini sudah. Nah, ini tadi ya saya sudah jelaskan, ya. Jadi reseptor dari COVID-19 itu ada di seluruh saluran pernafasan, tidak ada di saluran pencernaan kita, ya. Nah, ini yang proses ketiga itu adalah invasi. Invasi itu apa? Invasi itu adalah proses masuknya kuman di dalam sel. Ya, baik itu pada proses pencernaan atau baik itu selama kuman itu terpapar di dalam tubuh kita, ya, melalui saluran pencernaan dari nus sampai ke alveoli. Ini kan mengandung mukosa, ya. Jadi misalkan si virus 19 itu sudah berhasil masuk, ya, ke tubuh kita, ya. Nah, kenapa kok bisa berhasil? Karena kuman tersebut menghasilkan enzim yang namanya enzim mukinase, ya. Kalau pada bakteri itu bisa menghasilkan enzim mukinase yang dapat melisiskan mukosa, sehingga dia akan berdekatan pada reseptor membran dan akan masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam sel-sel manusia, dan akan setelah masuk akan tumbuh dan memperbanyak diri. Jadi kalau misalkan kumannya itu tidak memiliki mukinase, ya, dia termasuk kuman yang masih sensitif terhadap mukinase, ya, dia akan disis dengan adanya gitu kan. Maaf ya, dengan adanya mukus gitu kan, ya, karena mukus ini mengandung zat anti mikrob, ya. Nah, ini juga, ya, jadi yang kuning itu juga lapisan mukus. Ini yang warna ungu ini kumannya, ternyata kumannya sudah resisten terhadap mukus dan akhirnya bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Ini termasuk bakteri, ya. Maaf ya, termasuk COVID-19, ya. Nah, ini ternyata COVID-19 itu setelah masuk dia akan uncoating. Uncoating itu melepaskan coat-nya, ya, sehingga yang masuk itu adalah genom DNA-nya, ya. Genom DNA. Jadi karena ini adalah virus RNA, ya, COVID itu masuk ke dalam tubuh kita, RNA itu akan diubah menjadi DNA, ya. Karena kalau RNA itu tidak bisa digunakan untuk, kalau masih berupa RNA, ya, itu tidak bisa diperbanyak menjadi sel-sel anakannya. Jadi harus diubah dulu. Ubahnya itu adalah di sel hospes di tubuh manusia, di sel manusia, ya, karena enzimnya ada di sel manusia, gitu kan, ya. Nah, itu namanya reverse transcript, ya. Reverse transcript itu adanya di sel eukariot. Maaf ya, ada di sel, ya, benar, ada di sel eukariot termasuk manusia. Sedangkan virus itu termasuk prokariot, ya. Jadi genom pada virus itu nanti akan menyatu, ya, dengan genom pada manusia. Nah, ini, ya, sehingga ini DNA virus itu nantinya akan
meminta ibaratnya ya numpang enzim-enzim atau protein-protein yang digunakan untuk proses perbanyakan diri yang ada pada sel manusia. Selain itu, DNA virus juga numpang retikulum endoplasma, numpang Golgi, numpang vesikel ya, sehingga nantinya akan memperbanyak diri, keluar ke tubuh, keluar tubuh kita ya dalam bentuk bersin, dalam bentuk droplet. Itu tujuannya adalah untuk memperbanyak diri, untuk memperbanyak keturunan si virus-virus. Alat untuk memperbanyak diri adalah tubuh manusia, gitu ya. Itu yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Karena tubuh manusia hanya digunakan sebagai host, hanya digunakan sebagai tempat untuk memperbanyak dirinya dia aja. Sedangkan tubuhnya manusia itu juga akan rusak karena DNA manusia sudah mengalami mutasi. Mutasi dengan apa? Dengan adanya penambahan DNA si virus. Ya. Itu juga salah satu, kalau tidak segera diatasi, DNA manusia yang sudah terinfeksi oleh virus itu akan mengalami mutasi ya, dan nantinya jika tidak segera diatasi juga akan menyebabkan pertumbuhannya abnormal ya. Ini pengertian invasi, kolonisasi ya. Jadi kolonisasi, saya lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kolonisasi dan pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor virulensi, yaitu suatu substrat yang dapat berkontribusi pada timbulnya gejala atau penyakit. Virulensi mikroorganisme ditentukan oleh produksi toksik ya, yang disebut dengan adanya quorum sensing. Jadi selama mikroba itu melakukan kolonisasi dan pertumbuhan, ternyata juga akan menimbulkan suatu faktor virulensi, yang mana faktor virulensi itu juga akan ditentukan dalam proses produksi toksik. Nah, produksi toksik juga ditentukan dengan adanya quorum sensing. Quorum sensing itu adalah apa? Nah, jadi quorum sensing itu adalah suatu komunikasi antar sel-sel mikroorganisme yang dimediasi oleh autoinducer, ya, yang diatur oleh suatu gen, misalkan ekspresi gen toksik virulen pembentukan biofilm. Jadi sebenarnya toksik yang dihasilkan oleh patogen, virulensi atau kekuatan akhir infeksi yang ditentukan oleh patogen, itu ditentukan secara ekspresi gen. Nah, ini penting ya, kenapa misalkan ya antara generasi patogen 1 dan generasi patogen 2, virulensinya itu sudah beda. Karena sudah mengalami mutasi. Yang nanti saya jelaskan ya. Jadi sekarang sudah ada TBC resisten, juga ada TBC yang masih sensitif obat, ada yang sudah resisten obat. Itu juga gejalanya beda, pengobatannya juga berbeda, waktu dan juga macam obatnya. Ya kenapa? Karena tingkat virulensi itu ditentukan oleh gen. Jadi gen yang terdapat pada TBC resisten dengan gen yang terdapat pada TBC sensitif itu beda, susunan bahasanya beda ya. Itu juga mempengaruhi gejala dan juga akan mempengaruhi pengobatannya. Jadi ini maksudnya bagaimana? AI itu apa? Senyawa kimia yang disekresikan dan dikomunikasikan sehingga dikenal oleh bakteri dan akhirnya akan timbul adanya suatu toksik ya. Sehingga quorum sensing itu akan menghasilkan virulensi dengan mengontrol gen-gen virulen. Jadi maksudnya seperti ini ya. Nah ini ya contohnya ya. Jadi bakteri itu mengalami suatu, bukan mengalami, bukan, sebenarnya istilah bukan mengalami. Jadi sebenarnya bakteri itu kan awalnya jumlahnya sedikit 2, kemudian dia akan berkembang menjadi kelipatannya menjadi 6. Nah ini selama proses perkembangan ya, dia itu ternyata menghasilkan yang namanya quorum sensing. Apa quorum sensing? Quorum sensing itu adalah komunikasi. Kalau ibaratnya itu begini loh, misalkan ada suatu perampok ya, ibaratnya kuman patogen itu kan ibaratnya perampok ya, perampok yang akan merampok nutrisi di dalam tubuh kita, atau yang akan menjadikan tubuh kita itu sebagai media atau habitat gitu kan. Nah, sebenarnya tubuh kita kan memiliki alat untuk menjaga agar tidak rampok-rampok itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Penjaganya adalah sistem imun. Sistem imun kita kemarin ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Nah, sekarang sampean coba umpamakan ada suatu gedung ya, gedung misalkan ya, di dalam gedung itu ada emas, kan ya, di dalam gedung itu ada emas, ada harta karun. Nah, di luar
gedung itu ada satpam, ya ada satpam yang mengelilingi agar tidak ada rampok yang berani masuk atau berani masuk dan berani mengambil gitu kan. Nah, di dalam baik di luar gedung ataupun di dalam gedung itu ada penjaganya. Gitu kan ya. Nah, di luar gedung penjaganya itu adalah sistem imun yang non spesifik, kulit, ya, mikroba normal, membran mukosa, saliva itu adalah baratnya satpamnya ya yang ada di luar. Satpam kan memang tugasnya di luar. Ya. Nah, itu ya. Saya misalkan mau menyentuhnya itu harus seperti itu ya. Nah, tetapi patogen itu dapat melenyapkan yang namanya si satpam itu. Nah, ibaratnya ya, nah ini rampoknya sudah melenyapkan yang namanya satpam. Akhirnya dia itu bisa dengan banyak sekali rampok yang masuk ya, dia berusaha untuk attack, berusaha untuk menghancurkan si gedungnya gitu kan ya. Dengan apa menghancurkan gedungnya ini? Dengan suatu alat yang disebut dengan virulensi ya. Nah ini ya. Jadi untuk menghancurkan gedung itu sampai patogen itu sampai si rampok itu mendapatkan emas ibaratnya ya. Dia itu harus ada komunikasi antar sel mikroba, komunikasi antar rampok satu dengan rampok dua. Kalau rampoknya itu berupa manusia, dia kan hanya berkomunikasi dengan mulut. Ayo kita gini. Dia berdiskusi, tetapi mikroorganisme kan tidak punya mulut, gitu kan ya. Nah, komunikasi mikroba itu diperantarai oleh autoinducer atau AI. Nah, AI ini adalah alat untuk berkomunikasi agar antara sel satu dengan sel lainnya itu sependapat sehingga apa yang akan dihancurkan itu sama. Ibaratnya begitu ya. Jadi autoinducer itu adalah suatu alat untuk berkomunikasi antara sel satu dengan sel lainnya sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Gitulah ya. Nah, autoinducer ini itu diekspresikan oleh gen. Jadi komunikasinya itu, alat komunikasinya itu ditentukan oleh gen, yang mana komunikasi itu nantinya akan mendukung adanya toxic virulensi dan juga yang disebut dengan pembentukan pilar. Nah, jadi ya alat untuk komunikasi antara sel satu dengan sel lainnya pada patogen itu tergantung pada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram positif alatnya itu adalah berupa protein atau peptida. Kalau gram negatif itu namanya AHL ya, alat komunikasinya. Jadi ini adalah contoh alat komunikasi yang dihasilkan oleh mikroba patogen. AHL berarti asil homoserin lakton, ini dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Contohnya Vibrio harvey misalkan ya, Pseudomonas aeruginosa. Ini alat komunikasinya adalah AHL. Sedangkan pada bakteri gram positif itu namanya oligopeptida autoinducer. Ya, jadi mereka itu menghasilkan senyawa-senyawa kimia agar antara sel satu dengan sel lainnya itu sama-sama menghasilkan autoinducer yang nantinya dapat menghasilkan toksik yang sama dan dapat masuk ke dalam tubuh kita untuk memperbanyak diri ya, untuk menggunakan nutrisi kita, mencuri nutrisi kita. Ibaratnya rampok itu sudah bisa menghancurkan penjaga yang ada di dalam gedung itu ya, dan berhasil mencuri si emasnya itu. Ibaratnya seperti itu ya. Saya bisa mencontohkan. Ini bahkan sudah ada jurnalnya itu banyak tentang quorum sensing. Ya, jadi mikroba patogen, Mycobacterium tuberculosis ya yang menyebabkan penyakit TBC itu juga memiliki komunikasi ya, quorum sensing antara sel satu dengan sel lainnya. Ya, bagaimana proses kerusakan paru-paru itu bisa berjalan dengan cepat sehingga pasiennya itu bisa cepat habis nutrisinya gitu kan ya. Itu juga ditentukan oleh quorum sensing. Dan bahkan pengobatan saat ini itu tidak hanya terbatas pada, kalau TBC saat ini itu kan ini ya, pengobatannya itu bagaimana caranya mematikan selnya gitu kan ya, mematikan selnya dengan cara pemberian antibiotik. Jika selnya itu mati, ibaratnya ya selnya itu sudah dibunuh oleh antibiotik, maka pasti sel-selnya ini tidak akan menghasilkan autoinducer, tidak akan menghasilkan toksik gitu kan ya. Ya pastinya kalian ya
fungsi dari antibiotik itu adalah untuk membunuh selnya, bukan untuk membunuh racunnya, tidak. Nah, dengan sel-sel yang jumlahnya itu menurun, maka nantinya toksik yang dihasilkan juga akan berkurang. Tetapi pengobatan yang saat ini masih dikembangkan itu adalah mencari bahan aktif yang bisa memutus ikatan autoinducer, ya gitu ya. Jadi bagaimana sekiranya second messenger ini ya akan memutus, jadi bukan antibiotik lagi, jadi tidak apa-apa dikasih antibiotik terus-terusan, tapi perlu adanya obat yang mana obat tersebut bisa digunakan untuk memutus adanya rantai autoinducer. Jadi sekiranya autoinducer yang sudah disekresikan oleh si kuman-kuman itu akan hancur gitu ya. Jadi walaupun selnya itu hidup, ibaratnya walaupun selnya hidup, autoinducer terus disekresikan dengan adanya pengobatan itu, maka autoinducernya itu tidak akan terbentuk. Atau juga saat ini juga sudah terjadi memutasikan ya, atau memutasikan sel mikroba tersebut agar tidak menghasilkan autoinducer. Itu juga sudah ada. Ya, biasanya pengobatannya itu terkait dengan hidrolisis ya, enzim yang bisa mendegradasi autoinducer, lebih ke arah itu. Ini saya jelaskan. Jadi ini ya, jadi awalnya itu infeksi awal itu masih 2 ya. Dia akan berkolonisasi menjadi banyak, dan jika sudah membentuk biofilm, maka akan mengundang bakteri-bakteri lain untuk ikut berkumpul. Ini namanya infeksi sekunder. Jadi misalkan jerawat disebabkan oleh Propinium acne. Tetapi tidak hanya Propinium acne, kalau sudah tumbuh ya banyak sekali bakteri lain yang juga ikut tumbuh ya. Saya lanjutkan pada paparan ketiga ya.